Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah seger. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Kamis tanggal 14 Juli 2022. Alhamdulillah ini badan pegel-pegel, agak mulai kecapean, mulai kemarin jarum-jarumnya satu malam langsung jarum-jarum, pengennya rebahan aja. Waktunya pijet ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat GSN senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya. Baik, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk para sahabat-sahabat GSN yang baru-baru muncul, baru subscribe, baru mengenal channel Golok Sembelih Nusantara. Alhamdulillah di sini kita istiqomah, setiap hari bikin konten, satu hari bahkan bisa 7 kali bikin konten. Pokoknya badan sehat, kita review terus barang-barang baru, dan yang sudah pernah kita review kita promokan. Makanya jangan lupa di subscribe. Ini bukan promosi channel, bukan seperti channel yang lainnya, tapi suatu ketika kita membutuhkan peralatan sembelihan, kita itu ada tempat tujuan, tempat yang kita jujuk kalau bahasa Jawanya, tempat yang kita bisa melihat referensi banyak macam bilah, model, bahan, ukuran, dan tentunya harga. Ini banyak sekali yang baru-baru muncul tanya harganya berapa golok sembelih. Kita sampaikan untuk harga tergantung ukuran, bahan, dan serangka. Ada yang full tanduk hitam, tanduk bule, ada yang handle tanduk, serangkanya ebony, amboina, galih sono keling, dan lain sebagainya. Ada pisau-pisau sembelihan banyak, jadi harganya tidak sama. Ketika Anda melihat konten channel kami, di share ke WA atau di screenshot, tanyakan stoknya masih ada atau sudah tidak ada. Nah itu nanti kita tahu. Kalau tanya harga golok berarti kosongan, artinya mau menanyakan ada stok apa, akan seperti itu. Kita kirim yang ada. Di sini kemarin tumpuknya tinggi banget, sekarang sudah separuh ini, alhamdulillah. Dan kita selalu memproduksi sepanjang tahun, jadi kita kiprah kita di dunia sembelihan, di peralatan sembelihan sudah 5 tahunan, jadi kompeten. Saya sendiri kan praktisi sembelihan, di RPH juga kita menyembelih sekedar belajar ya, tidak ada yang namanya master, tidak ada, belajar, sama-sama belajar, mengoreksi dan mau menerima koreksi orang lain. Untuk yang kepingin memperdalam lagi tentang perbilahan dan sembelihan, silahkan join atau gabung ke grup sahabat GSN, ke WA saya pribadi di 08560631651. Nanti ditanyakan, sampaikan keinginannya, kepingin gabung ke grup sahabat GSN. Di situ nanti kita sharing-sharing sembelihan ini sembelihan saya, mohon dikoreksi, seperti itu ya. Dan ketika dikoreksi itu, kalau orang yang bijak mau berlapang dada, mau menerima koreksi dari orang lain, kurangnya di mana, ini bagaimana, seperti itu. Jadi banyak hal, banyak faktor, banyak penyebab kegagalan sembelihan dan juga suksesnya sembelihan. Walaupun menggunakan produk dari kami bukan jaminan, dan belum tentu jaminan sembelihannya bisa bagus, seperti itu. Jadi banyak faktor, mungkin kurang kencang, mungkin kurang disetroping, dan lain sebagainya. Dan yang perlu digarisbawahi tentang harga adalah ada harga, ada kualitas ya, ada harga, ada kualitas. Kalau kepingin yang bagus ya di atas 1 juta. Kalau 350 apalagi 250, jangan berekspektasi tinggi. Jangan seperti yang dibayangkan sembelihannya nanti bisa mantap seperti itu. Jadi harus kembali bijaksana.
Baik, di sini kami sampaikan produk-produk kami, mulai dari yang pojok sana ada stroping kulit bolak-balik. Ya, stroping kulit kami premium, terbuat dari kulit asli, kulit premium, bolak-balik, menggunakan spons, empuk dipakainya. Sudah ada tatakannya, ini panjang, sudah ada cantolan. Panjang kulitnya ini 30 kali 5 bolak-balik. Ada varian sapi-sapi, sapi kuda, sapi domba, dan kuda domba. Dan ada ukuran jumbo juga yang gede. Yang gede itu 40 kali 7 panjangnya kulitnya. Selanjutnya ada pisau-pisau sembelihan, pisau seset, pisau bushcraft, tanto, dan lain sebagainya. Banyak kita jenisnya. Ada batu asahan, ada ini sarung tangan anti sayat. Anti sayatnya di level 4 ya. Ini bagus dan terhindar dari beset-beset di tangan saat handling sapi, merobohkan dan mengikat sapi. Terus kaos sahabat GSN, ada kapak, ada topi, ada kopiah, ada tas juleha gede jumbo, bisa mengangkut banyak pisau, golok, dan tambang. Terus selanjutnya ada tali karmantel macam-macam, ada ukuran 10 dengan satu karabiner, ada ukuran 5 kali 2, ada ukuran 20 meter untuk merobohkan sapi, ada tali nilon. Terus ada golok-golok premium, bahkan ini pin juleha dan pin GSN sebagai identitas diri saja. Ada krim oles bilah untuk menjaga dan merawat bilah-bilah kita saat disimpan jangka panjang supaya aman dari korosi atau karatan. Kalau bilah Anda dari baja-baja bekas, jangankan baja bekas, baja modern pun bisa berpotensi karatan. Itu disimpan tanpa dikasih apapun, tunggu 2 minggu pasti karatan, seperti itu. Jadi harus diolesi krim oles bilah. Nanti kalau sudah karatan bingung, nanti susah. Apalagi baja-baja bekas dipakai, menyembelih, dan SOP-nya tidak diterapkan dengan baik, pasti besoknya akan karatan, hitam, dan mengarat. Itu susah hilangnya, diasah pun tidak hilang. Seperti itu. Ada honing, sharpening juga banyak kita untuk peralatan sembelihan, meskipun stoknya tidak banyak, tapi banyak dalam artian macam-macamnya ada gitu, orang cari apa ada gitu ya. Baik, di sini ada 2 piece pisau sembelihan premium. Ini premium, cakep. 2 piece kita review. Yang pertama, sarung kulitnya tebal, jahitannya rapih, model sloboan, sudah ada cantolan untuk ikat pinggang. Ini ikat pinggang Betawian masuk ini. Model sloboan seperti ini membuat kita bergerak secara aerodinamis. Ketika kita bermanuver-manuver, merobohkan, mengikat, dan juga langsung mengeksekusi sapi, kita itu tidak ribet. Itu untuk kompeten jagal atau eksekutor yang bergerak sendiri seperti saya. Kecuali kalau kita sudah punya tim, kecuali kalau kita mengundang jagal beberapa orang untuk merobohkan dan nyeset sekaligus nyacah, kita sebagai seorang ustadz atau kiainya boleh pakai golok-golok premium, pakai sarung kan, baju takwo, menyembelih, nah seperti itu. Tapi kalau Anda bekerja sendiri, timnya hanya tim huru-hara, tim reareo yang mohon maaf notabene hanya setahun sekali dan tidak mengerti tentang teknik merobohkan, mengikat, dan menyembelih sapi, sebaiknya SOP penyembelihan diterapkan, APD lengkap. Nah, pisau-pisau seperti ini sangat-sangat fungsional, sangat-sangat enak ketika kita pakai. Jadi dicantolkan di ikat pinggang, mau ikat pinggang Betawi maupun taktikal, enak sekali, langsung cabut seperti itu. Ini cakep, hidden tang, galih sono keling untuk handlenya, toksinya dalam dipin, ada merah putih sebagai official perlambang produknya GSN. Materialnya baja Willys Gen 2 dan mirror polish mirror polish mirror kaca maksud saya nih, mirrornya seperti kaca, ini berantakan, bisa buat ngaca kalau kita lagi selesai menyembelih. Nah, ukuran segini ini nyaman, digenggamannya nyaman, mau dipakai sembelihan gaya RPH seperti ini. Jadi tekniknya menyembelih itu ada banyak cara, ada banyak macamnya.
gitu ya. Ada yang tarik murni, megangnya begini, ini tarik murni, seret. Ada dorong murni, seret. Selanjutnya yang sudah pro, dorong murni itu dikombinasikan dengan dibantu tangan kiri. Nah ini hati-hati, tangan kiri ini harus pakai sarung tangan supaya aman ketika sudah kebelah. Pokoknya sapi itu kalau sudah cet itu merasakan sakit, dia akan ada kejutan. Nah ini kalau tali temali di leher, di kepala tidak kuat, pasti ada pergerakan yang bisa berakibat sampai fatal bisa jadi, atau paling tidak ada pergerakan. Nah saat seperti itu, nah ini posisi tangan di sebelah sini terus tidak ngebuka ya, tapi rapat gini, jangan di ujung kadang orang gampang teorinya seret gini kan, tapi ternyata pada kenyataannya beda, tidak seperti itu. Nah begitu ngebelah, darah itu langsung muncrat di tangan, makanya ini licin. Nah sarung tangan itu bisa antisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini dorong murni dibantu dengan satu tangan. Ada tarik murni, terus kombinasinya dorong tarik. Nah dorong tarik ini sebaiknya ketika kita bermanuver itu yang halus turunnya, jangan dicrat gitu, kesannya ekstrim sadis, tapi pelan saja turunnya, seret. Itu kombinasi dari tarik murni. Saat turun sudah menggesek, pelan saja. Makanya pembawaan kita itu harus tenang saat mengeksekusi. Selanjutnya terakhir gaya umum, orang umum, gaya gergaji. Nah itu orang umum. Nah gaya apapun, pertama tidak lebih dari 5 detik saat menyembelih. Menggunakan gaya apapun tidak lebih dari 5 detik dan tidak lebih dari 3 gesekan. Misalkan dorong satu tangan, ya cukup 1, 2, 3. Atau tarik murni 1 jret bisa, atau 1, 2 bisa, atau 1 tarik turunkan, 2 terus disempurnakan lagi 3, itu cukup. Nah semuanya dihitung dan diperkirakan tidak lebih dari 5 detik. Selanjutnya gesekan tadi juga demikian. Nah kebanyakan ini yang viral-viral itu bilahnya tidak tajam, digesek, tidak pandang usia. Kalau bilah tidak tajam, meskipun usia muda pun gesek terus. Ada tadi malam itu videonya baru di-share, digesek sampai banyak, sampai temennya lihat ngeri, terus diambilkan pisau, terus darah yang sudah mengalir di lantai itu diusapkan ke bilah yang baru diambil, dikasih, tapi dia tetap gini saja, nggak peduli. Mas ini mas ganti ladingnya mas, tetap digesek. Nah itu sangat disayangkan dan mengerikan. Itu digergaji, digorok seperti itu. Jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi. Terus ada gaya RPH. Gaya RPH seperti ini caranya. Gaya RPH, posisi sapi kencang, miring. Nah, miring seperti ini. Pertama ada digesekkan dari atas, dari pangkal bilah, seret, sudah ngebuka, turun, seret, turunkan lagi dengan gerakan cepat dan tidak lebih dari 3 detik. Kalau untuk umum di Idul Kurban jangan lebih dari 5 detik. Ingat ya, set. Nah, itu 5 detik atau 1 detik, pokoknya jangan sampai lebih 5 detik lah, seperti itu. Jeret atau tarik murni. Kalau tarik murni itu sebaiknya dikombinasikan dengan dorong. Karena apa? Didorong terus ditarik. Itu supaya ketika tarik murni itu powernya harus full, meskipun tajam bagaimanapun powernya full. Baru ambiar. Itu kebanyakan yang kita lihat, bisa dicek di video-video manapun seperti itu. Nah ada yang berkomentar lagi, tapi ini bukan pemain Idul Kurban, apalagi praktisi sembelihan. Ketika berkomentar sembelihan saya saat dorik, katanya itu membunuh itu bang kalau didorong ke bawah. Berarti kalau ditarik, soalnya yang saya tahu itu ditarik murni, ditarik dari bawah. Oh iya, kalau ditarik itu tidak membunuh ya. Ya, tapi buat saya itu hiburan saja komentar-komentar yang seperti itu. Tidak masuk dalam bab sembelihan orang-orang yang ahli. Menurut saya seperti itu. Ini cocok dipakainya, tidak terlalu berat, dan handle gali sono keling ini keras, paksinya dalam.
sehingga bisa dijadikan andalan. Tapi menggunakan material apapun tetap SOP diterapkan, yaitu sebelum menyembelih di stropping, selesai menyembelih diperhatikan cara membawanya, di tempat cucian dicuci bersih, dilap kering menggunakan kain kaos atau handuk atau gombal, seret, dilap bersih lalu disarungkan. Set, itu SOP-nya seperti itu. Jadi sebelum menyembelih di stropping. Menstroppingnya tentunya cari tempat yang tersendiri menstroppingnya. Nah, seperti itu harus diterapkan. Jangan menunggu mau ngetes berapa ekor ini, cuma 5 ekor aja sudah, jangan seperti itu. Harus tetap di stropping dan harus dicuci bersih. SOP-nya seperti itu. Cara membawanya ini yang perlu diperhatikan. Orang kadang mau menyembelih masih gini-gini, padahal ada temennya di sebelah sini menarik gelambir, itu berbahaya. Selesai menyembelih, wah diangkat gini, temennya di sebelahnya kan ngeri, ini tajam, buat nyembelih aja bisa kok, membawanya gini, itu sangat berbahaya. Jadi selesai menyembelih, jeret, langsung diamankan. Bagaimana cara mengamankannya, seperti itu ya. Oke, baja Willys Gen 2 ini kita coba kombinasikan pakai material baja bekas tapi yang bagus dan dibuat mirror seperti stainless gitu kan. Ini panjang bilahnya kalau dari ujung sini pangkal yang tajam menuju ke yang ujung yang dari yang ujung dari yang ujung dari pangkal yang tajam menuju yang ujung ini 25,5 ya, masuk 25 cm lah. Di pangkal terlebarnya 4 cm kurang setengah mili, 4 cm gitu aja ya. Dan ketebalannya 3,5 ini dibuat bulat pangkal punggung bilahnya tidak press gitu, jadi enak dipegangnya, ini tidak sakit, punggung bilah maksudnya. Oke, kita teskan sekarang mirror semirror kaca. Nanti kapan-kapan kita buat seperti ini yang satin serat baja. Untuk yang cari baja-baja modern model pisau banyak kita. Nah, seperti ini ketajamannya. Kalau kepengen tajamnya greges, di stroppingnya menggunakan langsol atau waktu hijau. Nah, langsol ini kita kusukkan di permukaan stropping kita yang sapi atau yang kuda, yang kasar maksudnya, sedikit saja, lalu kita stropping. Nah, cara menstroppingnya gini-gini, cukup diusapkan ke atas dan ke bawah dengan sudut kemiringan 10 hingga 15 derajat seperti ini. Jadi sudut kemiringannya yang diperhatikan. Insya Allah nanti ketajamannya greges, kalau dipakai tarik enak, gaya tarik maksud saya. Biar. Mantap. Ini yang pertama ya, biar tidak kelamaan. Tapi kalau lama-lama kita mereview dan membahas tentang sembelihan, tentang teknik-tekniknya, bagi orang-orang yang tekun, rajin dan mau belajar, demen itu durasi panjang, tetap menyampaikan ilmu konteks di dua bab tersebut, sembelihan dan perbilahan, itu seneng dan saya semakin semangat. Tapi kadang-kadang orang itu main skip-skip, pengen lihat bilahnya aja, nggak tahu ada di depan tadi ada harga umpamanya, kalau pas promo ada keterangan-keterangan apapun itu dilewatkan. Nah, ini yang sangat kami sayangkan. Ini yang kedua seperti ini, masih sama kembaran, mungkin yang membedakan di bentuk seratnya, serat sama. Ini material baja Willys dibuat mirror seperti kaca, paksinya dalam melebihi titik ini titik ini pin penguat, dipin sebagai penguat, dan official merah putih manis. Untuk panjang bilahnya sama, ini 25 maksudnya, 25 masuk kategori 25 cm. Nah, di pangkal itu 4 cm, tebalnya 3 mili. Mau kayak begini, mau kayak begini, enak. Tarik murni juga enak. Kita tes seperti itu ya.
Nah ini yang bawah kan sobek, yang bawah sobek tapi yang separuh separuh terselis. Perhatikan lagi, set. Aduh, nah seperti ini, set. Lagi, ini tisu ya, set. Nah, tisu. Nah ukurannya untuk sembelihan sebenarnya dislis kertas yang penting halus itu bisa dipakai menyembelih bisa, tapi kalau seandainya bisa naik ke tisu dengan cara disetroping halus, nanti hasilnya di kertas koran itu halus, maka ketajamannya di atas rata-rata, dipakai menyembelihnya tidak ngoyo seperti itu. Set. Seperti ini cuma 2 ya. Nah, mantep banget guys, bisa dijadikan gacoan, materialnya baja wilis, mantep, bisa tampil secara aerodinamis, keren ketika kita bermanuver di Idul Kurban. Cuma 2 piece, tanyakan ke admin. Hanya ini pisau, nah model seperti ini namanya strike ya, orang yang saya nggak tahu yang strike itu yang bagaimana. Strike kayak tarik maksudnya, strike kayak mancing itu, strike kayak tarik. 2 piece 25 cm, handle kali sono keling, sarung kulit premium, materialnya baja wilis di mirror semirror kaca. Tanyakan ke admin. Mohon dimaafkan bila mana ada celoteh yang menyinggung perasaan. Akhiran wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.